Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari bersama-sama membahas soal mengenai materi kesetimbangan kimia. Oke, langsung saja. Nomor 1, kelompokkan reaksi berikut yang termasuk reaksi setimbang atau tidak setimbang, dan manakah yang termasuk reaksi setimbang homogen dan heterogenya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada 5 reaksi, di mana ketika teman-teman ingin mengetahui reaksi tersebut setimbang atau tidak, teman-teman cukup mengetahui bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi reversible atau bolak-balik. Dengan cara apa? Melihat tanda ini. Nah, ini tanda ini merupakan tanda di mana ini termasuk reaksi dengan bolak-balik. Ini juga pada reaksi nomor 4 dan juga reaksi nomor 5. Apakah reaksi nomor 3 ini termasuk setimbang? Ini tidak termasuk reaksi setimbang. Kenapa? Karena ketika suatu reaktan direaksikan menjadi produk, produk ini tidak bisa kembali menjadi sebuah reaktan. Karena reaksi setimbang ini syaratnya harus bersifat bolak-balik atau dua arah. Lalu manakah yang termasuk reaksi setimbang homogen dan heterogennya? Teman-teman cukup mengetahui bahwa fasa dari produk dan juga fasa dari reaktan dan produk itu sama. Jika di kiri gas, maka di kanan juga gas. Itu termasuk reaksi setimbang homogen. Lalu di sini juga homogen. Nah, untuk reaksi keempat di sini solut gas menjadi solut dan gas, ini termasuk reaksi setimbang homogen karena sama-sama dari solut dan gas menghasilkan solut dan gas. Tetapi pada reaksi nomor 5 ini pada reaktan ini solut dan gas, tetapi ketika menjadi suatu produk menjadi solut dan liquid, ini termasuk reaksi setimbang heterogen karena fasanya dari reaktan ke produk itu berbeda. Lalu kita lanjut. Nomor 2, diketahui reaksi setimbang berikut berlangsung pada wadah 2SO3 fasa gas menjadi 2SO2 fasa gas dan O2. Mol awal SO3 ini sebanyak 0,1 mol. Apabila pada keadaan setimbang konsentrasi SO2-nya terdapat 0,06 mol. Tentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan tetapan yaitu yang biasa kita sebut Kp pada suhu 30 derajat. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa mula-mula ini terdapat 0,1 mol. Di sini yang mula-mula hanya reaktan, produknya belum ada. Waktu reaksi itu ada 0,06 mol. Begitu juga dengan produk 0,06 mol. Kenapa di sini 0,03? Karena kita lihat koefisien pada saat 0,06 mol itu 2. Di sini 1. Maka setengah dari 0,06 yaitu 0,03. Saat keadaan setimbang ini dikurang saja 0,1 mol dikurang 0,06 ya jadi 0,04 mol. Di sini tetap, di sini juga tetap. Maka kita dapat menghitung kesetimbangan konsentrasi atau disebut dengan Kc. Kc ini rumusnya yaitu produk dipangkat dengan koefisien dibagi reaktan juga dipangkat dengan koefisien, didapatkan hasil 0,03375. Lalu ada tetapan Kp. Kp ini ada rumus hubungan antara Kp dan juga Kc, yaitu Kc dikali RT pangkat delta N. Tadi Kc-nya 0,0375 dikalikan tetapannya 0,082 dikali, karena di sini satuannya Kelvin untuk tetapan suhu, maka ditambah dengan 273 Celcius ke Kelvin itu ditambah di pangkat 3 kurangi 2 dihasilkan 0,8385. Mari kita lanjut ke nomor 3. Tetapan kesetimbangan reaksi H2 dan I2
menjadi 2Hi1 adalah 50. Kc nya 50 pada suhu 600 Kelvin. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk H1 menjadi setengah H2 dan setengah I2. Teman-teman bisa lihat yang tadinya di sini reaktan pada tetapan kesetimbangan menjadi suatu produk. Yang tadinya di sini produk dibalik menjadi reaktan. Ini juga yang tadinya 2HI menjadi HI, yaitu menjadi setengahnya. Yang tadinya di sini koefisiennya 1, di sini menjadi setengah. Itu adalah kata kunci. Lalu untuk reaksi Kc tadinya 50. Nah, untuk reaksi H1 HI maksud saya itu K aksen C, dimana jika dibalik rumusnya menjadi 1 dibagi akar dari Kc. Akar dari Kc tadi 50. Jadi 1 per akar dari 50. Ya, akar dari 50 berapa teman-teman? 1 dibagi 50 itu 25 kali 2 berarti 5 akar 2. Didapatkan hasil 0,141. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Anggap kesetimbangan gas-gas berikut beserta tetapan kesetimbangannya pada suhu 298 Kelvin. SO2 ditambah 12O2, maaf ini 2O2 ini salah, dan SO3, dan juga 2SO3 menjadi 2SO2 dan O2. Maka hubungan K1 dan K2, hubungan antara K1 dan K2 bisa dilihat. Kc untuk reaksi SO2 plus 12O2 menjadi SO3 yaitu sebesar ini. Ketika serupa dengan persamaan, maka Kc aksen untuk reaksi 2SO3 karena tadi ini suatu reaktan menjadi produk, suatu produk menjadi reaktan seperti tadi, yaitu K2 sama dengan 1 per K1 pangkat 2. Lalu dalam nomor 5, dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2H2 dan NaH3 sesuai persamaan reaksi berikut. Pada kesetimbangan terdapat 0,01 mol N2, 0,01 mol H2 dan 0,05 mol NH3. Teman-teman di sini suruh mencari nilai tetapan kesetimbangan atau Kc-nya. Di sini caranya Kc yaitu N2 ini kan produk dikali juga produk, ini koefisiennya 3 teman-teman, dibagi dengan reaktan di sini koefisiennya 2 sama seperti ini, maka didapat ini kan untuk N2 diketahui 0,01, kita substitusikan, dan juga untuk H2 di sini 0,01 tetapi di pangkat 3 dibagi 0,05. Nah, 0,05 ini harusnya di pangkat 2 kurang 2 di sini. Nah, 0,01 yaitu 1 atau 10 pangkat min 2 dikali dengan 10 pangkat min 2 tetapi di pangkat 3, jadinya 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya 10 pangkat min 8. Di sini 5 kali 10 pangkat min 2, karena min 2 dipangkat jadi min 4, ini juga pangkat 2 jadinya 25 kali 10 pangkat min 4, didapat hasil 4 kali 10 pangkat min 6. Begitu saja pembahasan soal kali ini, semoga teman-teman paham. Silakan tonton video saya berikutnya untuk soal-soal lebih lanjut. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.